Penasihat Hukum anggota DPR RI Maria Lestari, Triwiono Susilo menjelaskan, alasan kliennya tidak menghadiri pemeriksaan yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Kamis, 16 Januari 2025. Dia menyebut bahwa Maria belum menerima surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dengan tersangka Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Sampai hari, klien kami belum menerima surat panggilan dari penyidik KPK untuk pemeriksaan tanggal 16 Januari 2024, kata Triwiono kepada wartawan Jumat 17 Januari 2025. Hal yang sama disebut juga terjadi pada pemeriksaan yang dijadwalkan pada Kamis 9 Januari 2025. Triwiono mengatakan, Maria awalnya mengetahui dirinya dipanggil KPK melalui pemberitaan di media. Tanggal 9 Januari itu, klien kami sedang melakukan kegiatan reses di Dapil Kalbar 1, ujar Triwiono. Sesuai pengecekan, tenaga ahli klien kami di DPR, surat panggilan untuk tanggal 9 Januari itu baru diterima di Kesekjenan DPR atau fraksi pada pukul 15.30 hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025. Lanjut dia, menurut Triwiono, Maria juga telah mengirimkan surat kepada KPK pada 13 Januari 2025 yang berisi penjelasan mengenai alasannya absen pada pemeriksaan sebelumnya. Meski absen pada 2 pemeriksaan, Triwiono menegaskan Maria menghormati dan mendukung proses hukum yang ada dan siap datang ke KPK dengan penjadwalan ulang. Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku. Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK atau Hasto Kristianto yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan, kata Ketua KPK Setio Budianto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 24 Desember 2024. Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI periode 2017 hingga 2022, Wahyu Setiawan. Setio menjelaskan, penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan atau sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan atau sprindik yang terpisah. Setio menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk meredam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020, pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi di Jalan Sultan Syahrir, nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelpon Harun Masiku supaya meredam handphonenya dalam air dan segera melarikan diri, kata Setio. Kemudian, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK. Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024. HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, ujar Setio. Untuk itu, lanjut dia, KPK menerbitkan sprindik pada Senin 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.